Om Swastiastu. Sahabat cerdas, Indonesia berbangga. Salah satu penyanyi berbakat asal Bali Indonesia telah berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang internasional. Di episode kali ini kita akan ngobrol dan juga membahas bagaimana perjalanan sukses seorang Keke Adiba yang berhasil merebut gelar winner dalam Karaoke World Championship 2022 di Norwegia. Ikuti terus keseruan obrolan kami hanya di Portal Time di channel Bali Portal News TV bersama saya Dwi Widya. Siap. Kemudian kalau tantangan terbesarnya selama perlombaan terutama di Norwegia itu apa aja, Kak? Tantangannya sebenarnya diriku sendiri sih. Soalnya Soalnya aku kayak gampang kena panic attack gitu loh. Jadi gampang nervous, kayak kemarin pas ronde pertama itu kayak mau pingsan gitu loh sebelum mau. Motivasinya sebenarnya aku tuh pengen jalan-jalan. Jadi ya SMP aku punya cita-cita, aku pengen banget keluar negeri, keliling dunia dengan bernyanyi. Sebenarnya dulu aku dipaksa sama orang tuaku. Sampai aku nangis-nangis, aku nggak mau nyanyi, tapi itu pun karena aku dari tentu aku ikut lomba nggak pernah menang juara, jadi kayak aku kesel sendiri sama diriku gitu loh. Aku nggak mau rilis single gitu. Ditunggu sahabat cerdas sesaat lagi ya, tahun ini atau tahun depan? Bulan ini lah. Kalian yakin sama impian kalian, kejar terus mimpi kalian. Aku yakin suatu hari nanti Tuhan pasti dengar dan akan dikabulkan. Sahabat cerdas, please welcome Keke Adiba. Hai Kak Keke. Halo Widya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Ya. Selamat datang di Portal Time. Ya, thank you so much for having me. Terima kasih sudah mengundang saya. Suatu kehormatan sekali bisa ada di sini bersama Widya dan Bali Portal. Siap-siap dan congratulations karena sudah menjadi juara dunia di ajang Karaoke World Championship 2022. Keren banget. Mengharumkan nama Indonesia. Thank ya. you, terima kasih. Siap-siap. Kak Keke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat pastinya. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang ajang yang sudah diikuti kemarin di Norwegia Kak ya, di bulan Agustus, menjelang 17 Agustus juga, jadi kado terindah juga. Itu awal mulanya gimana sih Kak? Maksudnya Jadi, bisa ikut lombanya? Awal mulanya aku ikut lomba ini, sebenarnya aku udah ikut lomba ini itu tahun 2014. Jadi aku wakilin Indonesia di Swedia waktu itu tahun 2014. Tapi waktu itu aku cuma dapat juara 3. Nah, habis itu 8 tahun kemudian, yaitu tahun ini, temanku ada namanya Rizal Sagara ngasih tahu di Instagram, kayak ikutan lomba ini Karaoke World Championship lagi gitu kan. Terus akhirnya beraniin diri untuk ikut. Jadi waktu itu step pertamanya adalah audisinya secara online yang diadakan oleh The Hills Radio dan Karaoke World Championship Indonesia. Habis itu udah lolos nih ke tahap selanjutnya kan. Jadi audisi online lolos, aku maju ke tingkat nasionalnya yang diadain di Hard Rock Jakarta. Itu ada 26 peserta terbaik se-Indonesia loh. Berkumpul jadi satu berkumpul jadi satu dan mereka semua bagus-bagus banget gitu kan. Dan menurutku itu persaingan yang sangat-sangat ketat gitu loh. Karena kan aku udah lama banget nggak ikut lomba, jadi kayak ada rasa insecure gitu loh untuk ngelawan mereka yang anak-anak muda yang hebat-hebat ini gitu loh. Tapi ternyata aku lolos ke 6 besar waktu itu di Hard Rock. Dan akhirnya aku jadi juara 1 wakilin Indonesia waktu itu. Jadi waktunya adalah untuk persiapan ke Norway itu aku ada sebulan doang gitu. Terus akhirnya maju ke Norway itu tanggal 6 Agustus aku berangkat bersama tim Indonesia dan pemenang Karaoke World Championship yang tahun lalu namanya Sabrina. Terus sampai dari 6 Agustus sampai tanggal 13 Agustus di sana. Terus aku melewati 4 ronde pertama dan ronde kedua itu seluruh peserta bisa tampil. Ada 31 peserta dari seluruh dunia, itu ada 20 negara. Terus disaring menjadi 20 peserta di ronde ketiga dan disaring lagi ke 10 besar di ronde keempat gitu.
Berarti cukup panjang perjalanannya dari Panjang. pertama daftar online dulu, Iya. terus seleksi di nasional. Pakai vote gitu lagi. Oh, berarti banyak sekali yang mendukung Kak Keke Iya, ya untuk bisa makanya. berhasil dan sukses pastinya Iya. untuk masuk ke ajang karaoke World Championship 2022. Iya. Nah, kalau misalnya ngelihat perjalanan Kak Keke yang cukup panjang, 2014 sempat ikut juga. Berarti ini adalah ajang tahunan. Iya, ini adalah Oke. ajang tahunan. Setiap tahunnya pasti ada, Iya. kemudian karena diajak untuk ikut lagi, terketuk untuk ikut. Kenapa? Iya. Motivasinya pengen ikut lagi? Motivasinya sebenarnya aku tuh pengen jalan-jalan. Jadi Oh, oke. ya, jadi motivasiku dari dulu itu kan waktu SMP teman-temanku jalan-jalannya ke luar negeri gitu kan ya. Nah, aku tuh waktu itu belum mampu gitu loh untuk keluar negeri. Jadi waktu itu dari SMP aku punya cita-cita, aku pengen banget keluar negeri, keliling dunia dengan bernyanyi gitu. Dan akhirnya? Akhirnya satu persatu mimpiku tuh tercapai. Siap. Tentunya dengan dukungan dari orang-orang Orang-orang sekitar sekitar, juga ya. ya, keren banget. Terus kepikiran nggak bisa langsung menang di ajang internasional Kak? Kepikirannya sih sebenarnya enggak, karena di sana juga persaingannya ketat kan, apalagi USA tahu sendiri emang gudangnya penyanyi gitu Yes. kan. USA, habis itu Panama, Meksiko, itu semuanya gudang-gudang orang-orang yang talented banget. Jadi nggak nyangka banget bisa jadi juara satu gitu. Terus kalau perbedaannya di Norway sama di Indonesia, dari persaingannya itu lebih ketat mana kalau dari Kak Keke sendiri? Kalau aku sebenarnya lebih deg-degan yang di Indonesia. Kenapa Kak? Karena yang di Indonesia itu mereka, aduh gila-gila sih. Talentanya Suaranya. orang-orang Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau dibandingin sama peserta-peserta luar negeri tuh nggak ada nggak kurang gitu loh Indonesia itu. Bisa bersaing setara gitu, bersaing gitu di ya. internasional gitu. Dan berarti satu-satunya yang mewakili Indonesia di ajang tersebut. Iya benar. Mewakili kemudian beradu dengan 20 negara Iya lainnya. benar. Jadi juara satu, Iya. juara dunia, keren banget Iya. Kak Keke. Kalau persiapannya apa aja yang Kak Keke persiapkan untuk berangkat ke Norwegia? Karena ada 1 bulan persiapan Iya, ya sebelum berangkat ya. benar. Apa aja Kak? Jadi persiapannya pastinya bikin musiknya dulu ya pertama, itu pilih lagu yang tepat. Jadi setiap ronde, karena kita lomba kayak begini juga harus mikirin strategi kan. Oke. Kemarin itu banyak yang gugur karena strateginya salah pilih lagu gitu loh. Jadi menurutku pertama pilih lagu yang tepat sesuai dengan karakter dan keunikan kalian masing-masing gitu loh. Terus pilih musik yang bagus. Jadi aku emang bikin musiknya itu dibantuin sama teman-teman aku, musisi, ada Kak Ipi, Arel, ada teman-teman choir dari Voice of Bali, Eto, Molo, Arif, Eka, Neneng dan Adi Purba. Banyak banget yang bantuin semuanya pokoknya. Terus habis itu aku olahraga juga biar stamina aku tetap terjaga gitu kan. Jaga pola makan kayak gitu-gitu. Latihan terus setiap hari. Latihan ya sebelum Iya. berangkat ke Norwegia. Iya. Terus setelah sampai di Norwegia sudah masuk ke ajang perlombaannya, ada 4 ronde. Iya. Itu selang waktu berapa lama? Ronde 1, ronde 2, ronde 3, apa neren gitu Kak? Langsung terus. Langsung Jadi terus? ya, jadi ronde 1 dan 2 itu dibedain harinya. Oke. Lalu ronde ketiga dan keempat dijadiin 1 hari. Jadiin 1 hari gitu. Dan lagu-lagu itu memang dibebaskan ya pesertanya Dibebaskan. untuk memilih lagu apa sesuai strategi masing-masing. Iya. Ternyata harus ada strateginya juga Kak ya. Betul. Nggak hanya sekedar saya suka nyanyi lagu ini terus saya akan bawakan Enggak. karena biasa gitu, enggak juga ya. Jadi kita harus mikirin strateginya nih, nanti kalau misalnya aku bawain lagu di sini gimana gitu harus dipikirin. Dan banyak juga orang-orang di balik layar Iya, yang bantuin. memang mendorong dan Betul. juga ikut serta dalam kesuksesan Kak Keke sendiri. Iya, betul. Siap. Kemudian kalau tantangan terbesarnya selama perlombaan terutama di Norwegia itu apa aja Kak? Tantangannya sebenarnya diriku sendiri sih. Oke. Soalnya aku kayak gampang kena panic attack gitu loh. Jadi gampang nervous, kayak kemarin pas ronde pertama itu kayak mau pingsan gitu loh sebelum mau maju ke dalam panggung itu. Ke atas panggung tuh kayak mau pingsan gitu rasanya karena aku deg-degan parah Tapi gitu. nggak pingsan ya Kak? Enggak. Nggak, aman ya? Enggak. Jadi puji Tuhan bisa kontrol ini ya emosiku gitu. Apa yang Kakak lakukan untuk Tarik ngontrol? nafas dalam-dalam, berdoa itu pastinya gitu. Siap-siap, biar tenang, biar lebih Iya. rileks juga untuk menampilkan yang terbaik ya Kak ya. Iya. Lagunya apa aja sih Kak dari ronde 1 sampai 4 yang kemarin dibawakan? Oke, jadi ronde 1 aku ada bawain lagu Never Enough dari Lauren Alred. Habis itu ronde kedua aku ada bawain lagu Listen by Beyonce. Siap.
Di ronde ketiga ada Don't You Worry About a Thing by Tori Kelly, and then grand final aku bawain Bridge Over Troubled Water, itu lagu lawas yang dinyanyiin sama Simon and Garfunkel. Itu kan teknikal semua kayaknya lagu-lagunya ya. Iya, karena memang disitulah kelebihanku gitu loh. Oke. Ya, jadi aku memang harus menunjukkan kelebihanku di situ secara teknikal gitu. Siap. Kalau dari Kak Keke sendiri, apa sih yang bisa jadi poin plus yang Kak Keke miliki bisa jadi juara 1 di ajang tersebut? Mungkin karena aku jadi diriku sendiri, habis itu aku pede nyanyinya, habis itu aku pilih lagu yang benar-benar aku banget gitu. Oke, itu bisa jadi tips juga ya buat sahabat cerdas yang mungkin mau ikut perlombaan, kemudian bisa jadi diri sendiri dan jadi pede diri aja. sendiri, pokoknya jangan berusaha jadi orang lain. Gitu. Kalau persiapan lainnya kayak wardrobe dan segala macamnya itu gimana Kak? Wardrobe-nya itu aku bersyukur banget banyak orang-orang baik yang bantu aku. Jadi ada Monica Weber, terus Aletea Sposa dan Melissa Hartanto Idol itu, Indonesian Idol yang bantuin aku sponsorin dress-dress aku yang kemarin waktu di Norway. Wah, keren banget sih. Kalau misalnya terkait lagu tadi, lagu apa sih yang menurut kakak yang paling bisa memukau Dewan Juri? Ya itu yang di grand final itu, Bridge Over Troubled Water. Klimaksnya ya? Iya, klimaksnya. Yang paling diingat sama juri-juri lagu itu gitu. Siap. Karena kan itu lagu lawas tapi aku bawain versinya Sohyang gitu. Ada penyanyi Korea Selatan namanya Sohyang. Jadi banyak orang yang nggak tahu versi ini gitu loh. Terus aku bawain pada saat lomba dan juri-juri bilang gila. Kamu bisa bikin lagu lawas ini jadi modern banget gitu. Padahal aku mah ngopi aja. Gitu. Tapi pembawaannya berbeda. Iya. Dengan hati juga nyanyinya ya. Iya. Keren. Dan itu yang akan menghantarkan Kak Keke untuk bisa dapat juara 1 di ajang karaoke World Championship 2022. Nah, kalau misalnya kita flashback, kalau Kak Keke sendiri memang dari sejak kapan udah menekuni nyanyi Kak? Kalau menekuni nyanyi itu sebenarnya dari kecil. Dari kecil? Dalam kandungan? Enggak. Umur 4 tahun. Jadi 4 tahun. umur 4 tahun itu udah dilesin sama orang tua aku karena didengar aku nyanyi terus nggak ada fals gitu kan. Habis itu wah ini anak kayaknya berbakat gitu. Akhirnya sama orang tua aku dilesin vokal. Siap. Berarti dari usia 4 tahun itu memang kesukaan atau ketertarikan dari diri sendiri atau didorong sama orang tua? Sebenarnya dulu aku dipaksa sama orang tuaku sampai aku nangis-nangis aku nggak mau nyanyi, tapi itu pun karena aku dari umur 4 tahun latihan nyanyi sampai umur 8 tahun tuh aku ikut lomba nggak pernah menang juara. Jadi kayak aku kesel sendiri sama diriku gitu loh. Aku nggak mau nih nyanyi, bakatku bukan di sini gitu kan. Terus akhirnya menemukan guru yang tepat gitu loh. Guru yang tepat, akhirnya semenjak itu aku juara 1 dan aku mulai jadi cinta sama nyanyi gitu. Siap. Berarti memang butuh proses ya Kak Keke. Butuh proses dan mungkin butuh paksaan dari orang tua. Karena anak kecil kan memang belum tahu tahu maunya kemana gitu kan. Siap. Dan seneng banget nih hari ini kita di kedai Nanu. Wah iya, aduh. Bareng-bareng. Tadi kita udah cicipin juga minuman dan makanannya enak-enak banget ya. Tempatnya juga nyaman banget. Nyaman banget. Jadi buat sahabat cerdas yang mau cari tempat untuk nongkrong, nongki-nongki bareng teman boleh nih ke kedai Nanu. Ya, Oke, itu intermezzo sebentar. Kita lanjut lagi ke percakapannya. Jadi tadi udah info kalau dari umur 4 tahun itu sudah didorong sama orang tua untuk belajar nyanyi. Akhirnya jatuh cinta sama nyanyi. Berarti lomba-lomba udah jadi makanan sehari-hari. Iya. Ada nggak perbedaannya dari awal ikut lomba terus sekarang kayak udah ngerasa biasa kah? Udah nervousnya lebih berkurang atau gimana? Enggak, justru karena pressure-nya tinggi. Aku kan tahun lalu Indonesia juara 1 nih di Karaoke World Championship kan. Makanya itu pressure-nya berat banget buat aku karena aku harus mempertahankan nih juaranya tahun ini gitu kan. Habis itu ya udah jadinya nervous banget waktu aku lomba itu gitu. Tapi pas tampil semuanya hilang gitu ya. Iya, jadi sebelum tampil nervous banget tapi pas udah masuk panggung pede. Langsung berubah iya, semuanya. langsung berubah. Keren. Kan udah banyak nih prestasi juga yang Kak Keke dapatkan dari perlombaan-perlombaan yang diikuti. Nah, apakah sudah merasa cukup puas dengan prestasi-prestasi tersebut Kak Keke? So far sih aku udah ngerasa puas dan pengennya tuh ke depan aku nggak mau ikut lomba dulu, jadi aku pengen fokus berkarya gitu.
Ya. Oke, fokus untuk berkarya. Iya. Berarti apa project terdekat ya dari Kak Keke? Mau rilis single gitu. Ditunggu sahabat cerdas sesaat lagi ya. Tahun ini atau tahun depan? Bulan ini lah mungkin. Bulan Bulan ini ini. atau bulan depan ya. Siap, semoga lancar. Amin. Rilis singernya. Amin. Dan semoga bisa jadi album, kemudian mini album. Amin, kemudian amin, amin, amin. Terima bisa kasih. buat konser doa. sendiri siapa Aduh, tahu. itu nextnya. doaku sih. Terus ada Impianku. nggak impian lain ya? Pastinya Selain bikin konser kayak konser. gitu-gitu ya. Siap. Wah, mantap. Semoga sukses untuk project-projectnya Kak Keke. Kemudian ada nggak tips dan trik buat teman-teman yang punya hobi yang sama, bernyanyi, kemudian supaya nggak mundur dari hobinya, karena mungkin ngerasa aku bukan di sini nih. Oke. Ada pesan atau tips and trick? Tips and trick sebenarnya pertama kamu harus berdoa, habis itu biar Tuhan yang menuntun kalian ke jalan yang mana nih gitu kan. Oke. Terus habis itu kalau memang kalian suka banget sama nyanyi, ya udah jalanin gitu. Jalanin, kalau misalnya ada omongan dari orang lain yang bikin kalian patah semangat, jangan didengerin. Kalau kalian yakin sama impian kalian, kejar terus mimpi kalian. Aku yakin suatu hari nanti Tuhan pasti dengar dan akan dikabulkan. Berarti kuncinya adalah dari diri Dari sendiri. diri sendiri. Harus yakin sama mimpinya. Iya. Terus harus Perbaikin diri terus gitu, Yes. improve diri gitu. improve diri ya. Berarti nggak boleh cepet puas sama Iya, pencapaian benar, yang kita benar. dapetin ya. Betul. dari perlombaan ataupun ajang-ajang yang kita ikuti sebelumnya. Iya. Seperti Kak Keke selalu Improve. berimprove. Ya. Siap. Dan mungkin ada lagi Kak yang mau disampaikan untuk sahabat cerdas di luar sana, Apa ya? lomba-lomba yang mau ikut lomba mungkin. Oh lomba iya, nyanyi. tahun depan Indonesia juga bakal ngirim calon perwakilannya ya. Oke. Jadi tahun depan Karaoke World Championship akan diadakan di Panama. Itu aku bakal jadi bintang tamunya di sana. Dan aku berharap semoga adik-adik dari Bali atau kakak-kakak ataupun yang seumuran sama aku yang punya talenta bernyanyi boleh tahun depan ikutan. Siapa tahu kalian beruntung bisa wakilin Indonesia nanti ke Panama. Siap. Semangat terus untuk sahabat cerdas. Semoga next Keke Adiba Amin. juara satu lagi. Harus. Di Karaoke World Championship 2023 jadi Iya, ya. betul. Itu terselenggara di mana? Di Panama, iya. Di Panama. Ya, Panama City. Kalian dapat jalan-jalan juga kan? Betul. Berarti biayanya itu dibiayai sepenuhnya. Dibiayain Oleh semua sepenuhnya. Berangkat berapa orang kemarin? Bertiga ya, termasuk aku. Jadi ada dari Karaoke World Championship Indonesia, habis itu pemenang yang tahun lalu Sabrina, habis itu aku. Siap. Dan itu kemarin di Norway kurang lebih berapa lama? 1 minggu ya? Iya, 1 untuk minggu. persiapan lomba dan segala Iya. macamnya. Oke deh, siap. Terima kasih Kak Keke Terima untuk kasih, sharing-sharing hari Lydia. ini. Semoga selalu menginspirasi Amin. buat sahabat cerdas dimanapun berada. Dan semoga sukses selalu untuk semua proyek-proyeknya. Amin, sama-sama. Sehat dan sukses untuk Kak Keke. Kamu juga sukses selalu. Oke. Boleh dong Nyanyi ya, disumbangkan lagu suara yang masnya. ini kemarin Grand Final. Boleh. Ya. Perlu gelar karpet merah dulu nggak sih? When you're weary, feeling small, when tears are rain, your eyes, I will dry them on. I'm on your side. Oh, when times get rough and friendships can't be found like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Thank you, matur suksema. Nyampe banget.
ke dalam. Hope you like it. Sekali lagi terima kasih Kak Terima Gege. kasih banyak, terima kasih. Semoga bisa terus mengukir prestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Amin. Semoga nanti Amin. generasi penerus Indonesia, generasi penerus bangsa bisa melanjutkan. Siap, sukses selalu Kak Gege. Sukses selalu. Dan sahabat cerdas, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa saksikan terus Portal Time tentunya di channel YouTube Bali Portal News TV. Jangan lupa subscribe, like dan juga share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dwi Widya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.